Bu. Kalau boleh tahu, kira-kira kenapa ya tadi kok bisa pecah ya? Saya terburu-buru Bu tadi waktu mau meletakkannya ke almari, ya manja tuh. Ya Allah, itu sebetulnya wajar. Itu bukan suatu kesalahan sebetulnya ya. Bu Ibu juga pernah melakukan kecerobohan gitu ya. Jadi di sini Bu Eni bukan ingin menyalahkan, namun ingin mencari tahu kira-kira kenapa tadi kok terburu-buru masukkannya ke lemari alat-alatnya itu. Tadi saya pengen segera ke kantin Bu, soalnya belum sarapan. Nah itu kok belum sarapan, kenapa ya kira-kira tadi ya? Adel penting nggak itu sarapan? Penting Bu, karena sarapan itu juga buat konsentrasi waktu di sekolah. Iya. Terus kemudian di sini juga sarapan itu kan sangat kita perlukan ya Del, untuk asupan energi dan juga untuk kita bisa beraktivitas. Mungkin Adel masih ingat ya kesepakatan kelas yang kita bikin di awal ketika kita mau aktif. Ya. Salah satu aja mungkin bisa sebutkan. Iya Bu, di peraturannya itu kalau misalnya kita memecahkan atau merusakkan alat yang ada di laboratorium, berarti yang siap mengganti. Ya, baik. Kemudian mungkin Bu Eli di sini ingin menanyakan supaya hal ini tidak terjadi lagi itu kira-kira bagaimana ya Del? Harusnya saya sebelum berangkat sekolah itu sarapan supaya nanti di sekolah konsentrasi, kemudian nanti berhati-hati lagi ketika di laboratorium. Baik Adel, jadi nanti untuk kedepannya Bu Eli harapkan kamu juga sarapan supaya bisa fokus ya di pelajaran, terus kemudian semua ilmu yang didapatkan itu bisa terserap semuanya. Di sini juga Bu Eli minta maaf, jadi mungkin kalau ada kata-kata Bu Eli yang semoga kita semua bisa jadi pribadi yang lebih baik. Itu, terima kasih. Ya Adel, silakan beliau kembali ke kelas. Permisi Bu. Oh iya, Anda silakan Bu. Bagaimana tahu kenapa Bu Eli panggil di sini? Iya Bu, Ariana tahu. Kenapa? Rambut saya panjang. Oh iya, kalau boleh tahu kenapa kira-kira rambut Anda kok panjang? Coba cerita dulu sama Bu Eli. Kan 1 minggu liburan itu saya asik. Coba. Ya, Ya. Bu. Saatnya tidak mau memperhatikan penampilan. Iya, Bu. Gitu ya. Sebetulnya yang Ariana buat itu tidak salah. Secara alami rambut itu yang memang tumbuh ya setiap harinya. Namun kalau kita sudah mulai aktif sekolah, harus mengikuti peraturan atau mungkin harus bukan peraturan ya yang kita buat itu kesepakatan kelas yang kita buat pada awal ketika kita masuk sekolah. Mungkin Anda masih ingat salah satu aja disebutkan kesepakatan kelas yang kita bikin waktu itu. Iya Bu. Untuk siswa laki-laki ketika masuk sekolah harus penampilan rapi, rambut dipotong. Menurut Anda itu penting atau tidak ya penampilan diri itu? Iya Bu, penampilan itu penting supaya kita terlihat rapi dan enak. Jadi sebelum masuk sekolah itu kita harus melihat penampilan diri kita agar juga terlihat rapi dengan cara bagaimana memotong rambut sebelum masuk ke sekolah agar kita terlihat sopan juga ya. Ya, baik Arianda. Untuk kedepannya Arianda sebelum masuk sekolah bagaimana yang harus dilakukan Arianda supaya kejadian ini tidak terulang lagi? Sebelum masuk sekolah harus dipotong dulu Bu, biar rapi. Biar rapi. Terus selain itu, selain dipotong juga harus dirawat dan dirawat itu bagaimana? Dengan keramas 2 kali sehari, terus kemudian juga mungkin ditambah dengan minyak gitu ya, supaya kalau orang bilang itu apa? Keren gitu. Ya. Baik Arianda, di sini juga Bu Eli tidak menyalahkan atau bagaimana ya kita mencari solusi. Terus kemudian kalau ada kata-kata
materi yang mendukung kamu boleh ini apa? Ya, baik Arianda, silakan untuk kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Zahra. Pendapat saya di sini dari penyelesaian masalah tersebut adalah saya merasa lebih nyaman karena sebelumnya para guru menegur para siswa atau siswi langsung di depan banyak orang, sehingga hal itu membuat para siswa dan siswi merasa down dan kadang masalah tersebut belum terselesaikan dengan baik. Namun dengan metode yang seperti ini, penyelesaian masalah dapat diselesaikan dari kedua belah pihak secara baik-baik dan secara benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aryandra. Dari penyelesaian tersebut saya merasa lebih nyaman karena sebelumnya para guru menegur siswa secara langsung di depan banyak orang, sehingga siswa merasa sangat malu. Namun dari penyelesaian kemarin saya merasa lebih nyaman karena masalah diselesaikan dari kedua belah pihak dan menyelesaikan jalan keluarnya secara bersamaan, dan guru tidak terkesan menyalahkan dan membangun kesadaran saya untuk membuat lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.